Selaku fasilitator dan Bapak Ibu semua selaku rekan-rekan peserta pelatihan TIK adaptif. Di sini perkenankan saya akan menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan TIK adaptif dalam pembelajaran di kelompok B TK Al-Hidayah. Oleh saya sendiri, Triwinarni, di kelas B TK Al-Hidayah Sukabumi. Identitas kegiatan, lokasi kegiatan di TK Al-Hidayah, kemudian lingkup kegiatannya di kelompok B yang usianya 5-6 tahun. Kemudian tujuan yang ingin dicapai menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan menggunakan TIK adaptif. Penulisnya saya sendiri. Kemudian pelaksanaannya tanggal 7 sampai 12 Oktober 2024. Di sini kami akan menyampaikan laporan dengan alur STAR. S-nya yaitu situasi, T-nya tantangan, A-nya aksi, dan R-nya resort dan refleksi. Yang pertama, S situasi. Di sini memuat latar belakang pemilihan aset yang dimiliki sekolah, jenis bahan atau media ajar, alasan pemilihannya, dan tujuan pemanfaatannya untuk pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama, latar belakang pemilihan aset, yaitu aset anak yang memiliki motivasi tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Ya, di mana kami di TK, anak TK itu mempunyai rasa penasaran yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi mereka sangat terbuka untuk hal-hal yang baru, untuk hal-hal yang menarik. Mereka pasti akan termotivasi untuk mengikuti atau melakukannya. Masih yang tadi. Kemudian aset yang kedua yaitu aset guru. Kenapa ini kami sebut aset? Yaitu guru, dalam hal ini saya, yang mana saya mendapatkan pelatihan atau mengikuti pelatihan ini, itu merupakan sebuah aset yang bisa kami gunakan untuk meningkatkan pembelajaran tadi, dalam rangka meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan tadi, sehingga saya sebagai guru yang mendapat pelatihan adalah aset tersebut. Kemudian aset fisik, di sini kami sarana prasarananya yaitu ada 2 perangkat laptop sehingga bisa kami gunakan. Jadi itu kami anggap sebagai aset untuk pembelajaran TIK ini. Kemudian aset lingkungan. Nah, aset lingkungan, kenapa aset lingkungan? Aset lingkungan dalam hal ini adalah lingkungan yang nyaman, yang memungkinkan anak untuk bereksplorasi tanpa takut, tanpa ragu-ragu, sehingga ketika ada hal yang baru anak nanti akan percaya diri untuk mengikutinya. Jenis bahan atau media ajar yang digunakan, ini masih dalam S tadi situasi. Yang pertama Canva, kemudian Google Form, dan yang ketiga adalah Quizzes. Alasan pemilihan media Canva. Di sini fitur Canva yang lengkap memungkinkan guru untuk membuat cerita sesuai topik pembelajaran dan asesmen diagnostik sebelumnya. Di sini kami memanfaatkan Canva untuk membuat cerita bergambar. Kemudian ada fasilitas Canva Pro ketika mengakses dengan akun Belajar ID, sehingga bisa leluasa memilih fitur dan eksplorasi. Nah, ini adalah salah satu keuntungan dari akun Belajar ID, di mana ketika tidak menggunakan akun Belajar ID, kalau ada yang pro gitu masih berpikir-pikir ini nanti berbayar seperti itu. Jadi ini sangat memfasilitasi kita dengan akun Belajar ID ini. Kemudian banyak template dan desain yang bisa dipilih sehingga bisa menyesuaikan dengan tema yang diinginkan. Bisa diakses dengan web maupun perangkat Android sehingga bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun. Sehingga kita bisa menggunakan HP ataupun laptop.
Mudah untuk pengeditan, baik membuat template sendiri maupun mengupload dari template yang sudah ada. Alasan pemilihan media Google Form. Terdapat banyak tipe soal sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Fitur yang lengkap untuk menyajikan soal yang menarik dan mudah dipahami oleh anak TK. Mudah dalam penggunaan bagi pemula. Alasan pemilihan kuisis, menyenangkan untuk anak merasa bermain sehingga anak aktif dan antusias. Terdapat beberapa pilihan tipe soal, termasuk bisa memadukan gambar dan tulisan, di mana usia TK berada dalam masa membaca gambar. Sudah ada koneksi dengan akun Belajar ID juga, sehingga ketika menggunakan akun Belajar ID akan ada fasilitas yang berbeda. Tantangannya, strategi T, ini bagian dari T tadi, start T, yaitu strategi pemanfaatan bahan atau media belajar, media ajar, menggunakan Canva untuk membuat video cerita bergambar. Setting pembelajaran secara berkelompok, ini kami anggap sebagai strategi, yaitu kami pembelajarannya secara berkelompok sehingga ada satu kelompok yang menggunakan Google Form, satu kelompok menggunakan lembar kegiatan yang dibuat dengan Canva, dan ada satu sudut pengaman yang menggunakan kuisis. Pengelolaan SDM dalam pemanfaatan TIK. Guru sebagai pembuat rencana pembelajaran, kemudian guru menjadi penata setting kelas, guru membimbing anak, kemudian anak sendiri menyentuh, mengoperasikan dengan bimbingan guru. Rekan sejawat sebagai observer. Tantangan atau kendala yang dihadapi, adanya dua TIK adaptif yang digunakan, guru kewalahan. Kemudian penataan atau penyiapan perangkat IT membutuhkan waktu dan pemikiran yang lebih. Masih belum tersedianya LCD proyektor. Penggunaan Google Form dan kuisis masih belum maksimal. Ini dalam hal kegiatan yang saya lakukan. TIK adaptif belum digunakan untuk penilaian secara langsung, secara kuantitatif. Aksi yang pertama, membuat RPP dengan memasukkan penggunaan 3 macam TIK adaptif. Kemudian yang kedua, membuat materi dengan TIK adaptif. Kemudian menayangkan video cerita bergambar aku dan keluargaku. Selanjutnya, membimbing murid mengerjakan kegiatan belajar dengan perangkat laptop tadi. Kemudian diseminasi pemanfaatan TIK adaptif. Testimoni murid, yang ini anaknya bernama Gladys. Dia mengatakan bahwa pembelajaran sangat seru dan menyenangkan. Kemudian ini Mas Ibat, tadi belajarnya seru sekali Bu, ingin diulang lagi. Result dan refleksi. Hasil pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Pembelajaran berlangsung dengan sangat menyenangkan. Murid bisa mengenal perangkat IT. Ini enggak kepake, ternyata tidak terhapus. Kemudian murid bisa menyentuh dan menggunakan tanpa rasa canggung takut. Dampak pembelajaran menjadi lebih menarik, murid menjadi aktif. Kemudian tujuan pembelajaran tercapai, murid menjadi percaya diri. Result dan refleksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. 1. Ketepatan pemilihan TIK dan juga penyusunan RPP. Kemudian tersedianya 2 laptop ini juga kami anggap sebagai yang mempengaruhi keberhasilan, karena anak-anak bisa melakukan eksplorasi langsung dengan menggunakan perangkat laptop tersebut. Kesiapan guru dalam membimbing anak. Result dan refleksi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan. 1. Rancangan soal pada Google Form dan kuisis yang belum optimal karena anak tidak mengetahui langsung jawaban benar atau tidak. Di sini maksud kami, karena anak TK itu bukan dibagikan link kemudian mereka membuka dan menikmati muncul hasilnya. Itu anak menikmati menggunakan laptop bu guru, kemudian bu guru baru menunjukkan, kita lihat hasilnya ini seperti itu. Di kuisis pun juga seperti itu. Jadi itu adalah refleksi dari kegiatan yang
kami lakukan sebagai evaluasi ke depannya. Jika nanti kami akan menggunakan lagi, kami harus prepare lebih-lebih gitu. Kemudian setting perangkat tayang yang rawan mengganggu gerak murid. Nah, di sini karena lahan atau lokasi TK kelompok B itu yang tidak terlalu luas, sehingga kami berpikir untuk nanti LCD-nya di sini, kemudian perkabelan seperti itu, sehingga kami harus ekstra hati-hati seperti itu. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.